Pernahkah kamu membayangkan ada kutu seukuran anak anjing yang saat ini sedang merayap tenang di dasar laut terdalam kita? Ini bukanlah monster dari film fiksi ilmiah, melainkan makhluk nyata yang sangat menakjubkan bernama Isopoda raksasa. Di tempat di mana cahaya matahari tidak pernah menyentuh, kegelapan abadi menjadi rumah bagi krustasea raksasa yang unik ini. Saat kita mengarahkan pandangan ke bawah permukaan laut, jauh melewati batas jangkauan kapal selam biasa, kita memasuki sebuah dunia asing di planet kita sendiri. Di dunia bawah laut ini, aturan biologi yang biasa kita kenal tampaknya berubah drastis, menciptakan raksasa-raksasa yang mengagumkan sekaligus mengerikan. Untuk memahami seberapa luar biasanya sang Isopoda raksasa ini, kita harus terlebih dahulu melihat ke kebun belakang rumah kita sendiri. Mari berkenalan dengan kutu kayu kecil, atau yang sering kita sebut dengan kumbang gundik. Fakta yang sangat menarik adalah, kutu kayu berukuran mungil yang sering menggulung menjadi bola pertahanan saat disentuh ini, memiliki garis keturunan evolusi yang sama persis dengan raksasa dasar laut tadi. Keduanya adalah anggota sejati dari Ordo Isopoda. Namun sebuah pertanyaan besar muncul di benak para ilmuwan sains. Bagaimana makhluk yang tadinya hanya seukuran kuku jari manusia bisa berevolusi membesar hingga menjadi sebesar bola bowling ketika habitat aslinya berpindah ke dasar samudra yang ekstrim? Jawabannya terletak pada sebuah fenomena biologis yang sangat menakjubkan, bernama gigantisme laut dalam. Saat kita menyelam turun meninggalkan permukaan laut yang hangat dan kaya akan sinar matahari serta oksigen, kita memasuki area yang dikenal sebagai zona abisal. Di kedalaman ribuan meter di bawah ombak ini, lingkungan hidupnya sangatlah mematikan bagi kehidupan biasa. Suhu air merosot drastis hingga mendekati titik beku abadi. Pasokan makanan sangat langka dan hanya bergantung pada sisa-sisa material organik yang jatuh dari atas. Dan yang paling mengerikan adalah tekanan airnya. Tekanan di dasar samudra ini setara dengan beban puluhan gajah dewasa yang menimpa tubuh manusia sekaligus. Disinilah seleksi alam bekerja dengan cara yang paling ekstrim. Bayangkan kutu kayu kecil yang hidup di darat tadi sebagai sebuah mobil mainan plastik yang ringan, lincah, dan memiliki rancangan sederhana. Mobil mainan ini tentu sangat efisien untuk bergerak bebas di atas hamparan lantai yang datar. Namun, jika kamu meletakkan mobil mainan plastik tersebut di lingkungan dengan tekanan yang mampu meremukkan lempengan logam, ia pasti akan hancur lebur seketika. Evolusi memecahkan rintangan laut dalam ini dengan cara merancang ulang tubuh mungil tersebut menjadi sebuah tank baja kelas Bra. Untuk bisa bertahan hidup dari tekanan laut dalam yang menghancurkan, krustasea ini harus memperbesar ukuran sel-sel pembentuk tubuh mereka secara masif, mempertebal lapisan eksoskeleton atau cangkang perlindungan luar mereka, dan mengubah metabolisme internal tubuh secara total agar sekuat dan sekokoh tank tempur. Banyak pakar sains meyakini bahwa gigantisme bawah laut ini didorong oleh beberapa faktor pendorong utama. Salah satu yang paling populer di kalangan ilmuwan dikenal sebagai aturan Bergman untuk lingkungan laut. Di suhu air yang sangat dingin yang menghentikan aktivitas bakteri, hewan invertebrata cenderung memiliki tingkat metabolisme tubuh yang jauh lebih lambat dibandingkan hewan yang hidup di iklim hangat. Karena metabolisme mereka sangat amat lambat, hewan-hewan ini membutuhkan waktu yang secara signifikan lebih lama untuk tumbuh dan mencapai usia kematangan biologis. Pertumbuhan yang serba lambat namun berlangsung secara terus-menerus ini, ketika dikombinasikan dengan ukuran sel-sel individual yang secara alami memang membesar untuk beradaptasi menangani suhu mendekati beku, pada akhirnya menghasilkan sesosok hewan yang perlahan terus bertumbuh meraksasa. Setelah berevolusi menjadi sebesar itu, muncul sebuah pertanyaan baru. Apa yang mampu dimakan oleh tank-tank baja yang merayap sangat lambat ini di dasar laut tandus? Isopoda raksasa ternyata berevolusi menjadi pemakan bangkai yang sangat efisien. Mereka bagaikan armada petugas kebersihan andalan milik dasar laut. Karena berburu makanan sedar sangatlah mustahil di kedalaman abadi sana, mereka sangat mengandalkan bangkai-bangkai hewan besar seperti ikan paus atau hiu raksasa yang kehabisan usia, lalu perlahan tenggelam hingga ke dasar samudra. Begitu mereka mendeteksi dan menemukan sumber makanan berlimpah ini, Isopoda raksasa akan melahap sebanyak-banyaknya, hingga perut mereka membengkak secara ekstrim. Sistem pencernaan mereka sangat adaptif. Bahkan beberapa penelitian mencatat mereka bisa bertahan hidup selama 5 tahun lebih tanpa makan apapun sama sekali setelah mengadakan satu kali pesta besar. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk melihat lebih dekat rancangan anatomi sempurna dari sang penjaga samudra ini.
Di tempat yang sama sekali tanpa cahaya matahari, indera penglihatan yang biasa kita pahami seharusnya sudah tidak lagi berguna. Menariknya, isopoda raksasa masih mempertahankan dan mengembangkan mata majemuk yang sangat besar dengan ribuan faset reflektif individual. Mata canggih ini luar biasa sensitif, dirancang khusus untuk menangkap percikan cahaya sekecil apapun dari hewan-hewan penghasil bioluminesensi di lautan gelap. Mereka juga dilengkapi dengan antena panjang kokoh yang secara aktif bertindak sebagai sensor kimiawi dan fisik tingkat tinggi. Antena ini memungkinkan sang raksasa untuk mencium dan merasakan getaran molekul aroma makanan dari jarak sejauh puluhan kilometer, memandu langkah lambat mereka menembus kegelapan pekat layaknya sistem radar kapal selam. Isopoda raksasa pada kenyataannya hanyalah satu dari sekian ribu misteri biologis tak terpecahkan yang masih tersembunyi rapat di dasar laut dalam kita. Kehadiran makhluk-makhluk ini menjadi pengingat yang sangat kuat bagi umat manusia bahwa planet biru tempat kita tinggal ini masih menyimpan satu benua gelap yang luas dan belum sepenuhnya mampu kita jelajahi. Proses evolusi luar biasa makhluk ini, dari seekor kutu darat kecil yang rapuh dan bersembunyi di balik dedaunan kering, hingga bertransformasi menjadi sesosok krustasea raksasa berlapis baja tebal yang tahan banting, merupakan salah satu bukti ilmiah paling nyata betapa menakjubkannya daya adaptasi dan daya tahan kehidupan. Dan saat umat manusia terus mendorong batas kemampuan untuk menelusuri palung-palung lautan secara lebih dalam, siapa yang tahu, monster-monster purba raksasa menakjubkan apa lagi yang saat ini sedang menanti kehadiran kita dalam keheningan abadi di bawah sana?